Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga teman-teman yang sedang menonton sekarang dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di acara kita IKPM Talks. Dan untuk sekarang, guest star kita sangat spesial nih, yaitu Kak Farah Fauzia. Apa kabar Kak Farah? Baik, alhamdulillah. Mail gimana? Alhamdulillah, kabar saya baik Kak Farah. Boleh nggak manggil Mail? Atau ilmu? Ilmu ya, biar hilang pencitraannya. Ya, Gak apa-apa Kak. Baik. Terserah Kak, kamu mau manggil ilmu atau Mail. Oke. Oh ya, kan teman-teman yang lagi nonton mungkin belum kenal nih. Kak Farah tuh siapa sih? Kesibukannya apa sih? Boleh nggak di spill sedikit ke teman-teman? Nama mungkin dan juga Kak Farah di IUI sedang menempuh pendidikan apa di jurusannya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama aku Farah, lengkapnya Farah Fauzia Husnaniati. Di sini alhamdulillah S2 ngambil jurusan Syariah Law. Terus kesibukannya sekarang karena udah nggak sibuk, jadi harus nyari kesibukan yang lain ya. Alhamdulillah sekarang lagi nyoba buka usaha lah ya, kecil-kecilan. Dulang Lombok. Oh iya, yang belum tahu, Kak Farah ini salah satu owner Dulang Lombok. Dulang Lombok itu bisa dibilang restoran yang mengenalkan makanan-makanan Indo untuk orang-orang Indonesia sendiri yang kangen terhadap makanan Indo ataupun orang-orang di luar dari orang Indonesia yang ingin mencoba makanan Indonesia. Oh ya Kak, kalau boleh tahu Kakak alumni tahun berapa ya? 2014. Oh iya Kak Farah tahun 2014, Gona Putri 3 ya. Kan Kakak ini salah satu owner Dulang Lombok. Kalau boleh tahu gimana sih awal mula Dulang Lombok itu bisa berdiri, bisa ada, hadir menemani kita yang sedang kelaparan? Sebenarnya Dulang Lombok itu bisa dibilang kayak kemasan baru dari kelanjutan usaha kita kan. Karena kan dulu sebelum Dulang Lombok itu kita udah ada sebelumnya, kita mulai ngerintisnya itu malah di hostel gitu kan. Kita mulai pakai nasi meong itu. Ya, jadi nasi meong itu salah satu produk kita yang bisa dibilang kayak nasi kucing kali ya di Indonesia tuh. Nah, jadi nasi kucing itu kita kemas sedemikian rupa karena kitanya sendiri dulu pas di hostel, namanya juga mahasiswa kayak gitu kan, butuh banget ya makanan murah gitu. Nah, akhirnya kita coba tuh cari ide gimana sih biar teman-teman kita juga bisa tetap makan tapi dapat yang murah tapi enak juga gitu. Nah, akhirnya adalah itu si nasi meong itu gitu. Nah, habis nasi meong itu kemudian ya ada produk juga sambal ini itu segala macam gitu. Nah, sampai akhirnya teman aku yang barengan punya Dulang Lombok ini, kita ada di masa dia itu semester akhir. Karena dia semester akhir, masa stay-nya di hostel itu udah berakhir gitu. Jadi nggak yang bisa di hostel lagi gitu, harus antara cepetan balik ke Indonesia atau mau nggak mau harus move gitu. Karena urusan perkuliahan, urusan ngurus ijazahnya itu belum selesai, akhirnya kita harus move gitu. Kemudian namanya juga mahasiswa, jadi menurut kita itu untuk tinggal di luar tuh sebenarnya nggak murah gitu. Makanya sambil kita itu tinggal di luar gitu, kayaknya kita harus deh punya sampingan gitu loh, biar ada ibarat kita tinggal di sini tuh gratis lah kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah kita harus bikin restoran cepet gitu. Jangan lama-lama karena semakin lama kan otomatis kita bakalan Luntur semangatnya. luntur kan, bayarnya itu kan per bulan gitu. Oh iya, bayar rumahnya ini bayar ya. rumah itu per bulan. Bukan kayak di hostel yang satu semester. Benar. Nah, sedangkan kita itu alhamdulillah dari uang nasi meong yang kecil-kecil itu bisa bayar sewa rumah itu selama 1 bulan. Nah, jadi target kita itu sebulan itu mau nggak mau kita harus buka karena kita perlu uang untuk
bayar di bulan selanjutnya gitu loh gitu. Maka kita target September kita move gitu. Sebelum September itu, wah masya Allah itu bener-bener kayak hectic day banget. Agustus sama September itu kayak dikejar-kejar waktu ya, apalagi baru pindah harus cepat mikir, harus belum settle ibarat kayak gitu. Tapi kita juga harus mikir untuk bulan depan mau nggak mau harus buka gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah banget banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang bantuin gitu. Jadi alhamdulillah jadilah Dulang Lombok. Kalau filosofi dari nama Dulang Lombok sendiri tuh dari mana Kak? Nah jadi Dulang Lombok tuh sebenarnya ada dua makna. Kenapa kita pengen Dulang Lombok itu ada dua makna? Karena pertama dari pasar yang kita ambil dulu pas di hostel itu kan kita kan jualan beberapa makanan nama sambal kan. Iya. Nah ceritanya tuh alhamdulillah sambal kita tuh dari reviewnya teman-teman itu bagus gitu loh. Bahkan yang selalu habis sering itu ketika ada sambelnya gitu. Nah akhirnya kita kayaknya perlu deh buat kayak sambel apa namanya, pokoknya sambal ini jangan sampai hilang gitu. Ciri khas dari Dulang Lombok. Nah jadi itu kita ambil Lombok gitu. Terus kan habis itu kalau di Islamabad ini nggak cuman ada restoran Indo tuh nggak cuman Dulang Lombok doang gitu kan. Ada juga Andalas gitu yang punya makanan Padang. Ada juga Cak Joni gitu yang buka bakso gitu. Ada juga yang lain-lain. Nah pengennya apa biar punya yang beda gitu dan nggak sama-sama yang lain, ya, ciri khas gitu. Ya udah kita ambil namanya Dulang Lombok gitu. Kenapa Dulang Lombok? Karena emang di Lomboknya sendiri kan Lia itu dari Lombok ya. Nah dan emang ada tradisi Indonesia itu yang itu tuh namanya Dulang Lombok gitu. Namanya Dulang gitu. Nah Dulang itu ceritanya itu salah satu tradisi yang di sana itu banyak orang-orang itu nyiapin nampan yang dimasak bareng-bareng kayak gitu. Satu nampan itu isinya banyak makanan, ada jajanan, terus buah kayak gitu. Terus itu tuh ditradisiin kayak dibawa banyak banget orang, dipikul di atas kayak gitu, terus habis itu dimakan bareng-bareng kayak gitu. Nah dari apa namanya kebersamaan itu, makan bareng dari tradisi itu, harapannya itu akan memunculkan banyak keberkahan kayak gitu loh. Nah makanya kita pilih nama Dulang Lombok itu untuk jadi nama restoran kita. Oh, ternyata dari Dulang Lombok sendiri aja namanya udah banyak makna, udah banyak ya harapan-harapan buat orang-orang yang hadir ikut meramaikan warung. Ini tuh apa namanya, dari segi kita tinggal di luar, dari segi kita itu ada warung ini gitu ya. Ya semoga keberkahannya tuh nggak cuman buat orang-orang yang ada di dalamnya doang gitu, orang-orang yang di luarnya juga jadi ikut senang, yang hadir juga jadi ikut senang gitu. Pokoknya pengennya berkahnya buat semua lah. Amin. Terus kan kakak ini masih dalam keadaan ini menuntut ilmu S2. Kalau boleh tahu, sambil bisnis warung yang sekarang kakak jalani sama teman-teman, gimana sih kakak tuh bisa balance antara kuliah sama kerjaan bisnis ini? Kalau boleh tahu gimana caranya? Apalagi yang aku lihat tuh warung Dulang Lombok ini selalu buka, hampir setiap malam selalu buka. Dan kan siangnya harus, pagi sampai sore harus kuliah, harus belajar ke kampus. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau dibilang balance itu juga enggak ya, karena apa namanya, kalau aku membahasakan diri aku yang sekarang itu, aku benar-benar ya udah ngejalanin takdir yang Allah siapkan gitu buat aku gitu. Karena dulu ketika aku kelas itu kan alhamdulillah aku ya fokus kelas gitu, nggak ada yang aku pegang gitu, kecuali kemarin ya pernah sebentar keputrian gitu. Setelah keputrian alhamdulillah aku bisa nulis tesis full sampai selesai tuh. Berarti sebenarnya aku udah selesai. Nah terus habis itu udah submit di dosen pembimbing kan, dosen pembimbing aku pulang ke Mesir karena dia dari Mesir. 1 semester ini belum pernah ketemu lagi karena beliau belum ada kejelasan kapan balik gitu. Dan itu pulangnya itu dari Agustus kemarin. Nah jadi pas banget timingnya itu Allah
Nah itu kan sebenarnya aku juga nggak menentukan untuk pindah. Oh itu juga dadakan Pindah itu sini. karena pertama emang apa Juli Agustus itu kan perpindahan lagi libur sama Iya, iya. mau ke semester baru kan gitu. Aku tanya dosen aku kira-kira kapan ya bisa baliknya, karena aku itu udah mau decide antara aku stay di situ aja atau aku pulang ke Indonesia sekalian gitu. Ternyata dari orang tua aku kalau bisa diselesain di sini, diselesain aja dulu sekalian gitu. Ya udah, walahir aku nunggu kan dosen aku itu. Ternyata dosen aku nggak ada kejelasan benar-benar kapan mau baliknya, itu nggak tahu. Semester baru masuk pun juga belum ada gitu. Akhirnya akunya belum tahu kapan dosennya mau balik. Terus habis itu lihatnya juga udah selesai masa studinya, harus keluar dari hostel gitu. Aku mau pulang juga belum boleh gitu. Ya udah, akhirnya aku ikut ke sini gitu kan. Nah jadi kalau sekarang itu kenapa bisa balance di Dulang Lomboknya, karena aku lagi nggak megang apa-apa gitu. Jadi emang ya udah gitu. Kita kan husnudon aja ya gitu. Mungkin Allah sekarang emang ngasih waktu aku untuk belajar, tapi bukan di IAUI-nya gitu, tapi di yang lain gitu ya, di Dulang Lombok ini kayak gitu. Ya udah gitu, karena teman-teman kan masih ada yang kuliah juga, masih sambil apa namanya ya nugas ya ini segala macam gitu ya. Ya udah gitu, aku yang bisa fokus di sini ya harus fokus di sini kayak gitu. Karena itu aku juga orangnya nggak bisa yang multitasking gitu ya, karena kalau apa namanya mungkin sambil buka ini sambil kuliah mungkin aku juga nggak bisa, karena ya nggak kayak teman-teman yang lain gitu loh. Tapi alhamdulillah karena Allah ngasih kesempatan dosen aku nggak balik-balik ya. Jadi ya udah, kita ini bisa. Jadi timing sekarang tuh pas banget untuk kakak fokus di Dulang Lombok. Dan mungkin juga ini yang Allah rencanain. Iya benar. Ini disuruh bisa terjun langsung ke dunia bisnis. Ya alhamdulillah yang orang tuh udah tahu Dulang Lombok setiap hari buka. Makanan enak-enak. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tips dari Kak Farah mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa multitasking, bisa diselesaikan dulu apa yang teman-teman lakuin, terus baru fokus ke yang teman-teman mau. Terus pertanyaan selanjutnya dari aku yang mungkin teman-teman juga mau tahu nih, kan apalagi Kak Farah lagi ngejalanin bisnis Dulang Lombok ini, pasti ada dong di perjalanan menjalankan ini ada kendala yang terjadi, entah waktu lagi orderan atau bagaimana. Gimana sih kakak kalau saya nemuin kendala itu gimana cara menyikapinya? Terus kendala apa yang bisa bikin kakak tuh kayak bikin ini tuh pelajaran gitu buat yang kakak jalan di bisnis kakak yang jalan sekarang? Ini masih fresh banget kali ya. Kalau sebenarnya mungkin bukan kendala sih, tapi lebih ke pelajaran. Nah, benar. Apalagi ini kak, kan kakak mungkin ada pembeli konsumen yang dari bukan orang Indo gitu lah. Cara menjelaskan mungkin mereka kayak kurang. Kalau itu nggak pernah sih, alhamdulillah selama di warung itu alhamdulillah fine gitu. Kalau apa namanya review customer ini itu kan wajar ya, namanya juga jualan gitu. Ada yang suka, ada yang enggak. Namanya makanan juga selera gitu. Kalau itu mah nggak pernah jadi yang kayak sampai masalah apa gitu. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat apa namanya teman-teman yang mau mulai usaha atau mungkin sedang kayak kita kayak gini yang benar-benar learningnya itu by doing gitu loh di sini gitu, yang kitanya nggak tahu apa terus habis itu harus langsung terjun ke lapangannya. Ya udah gitu, jadi belajarnya benar-benar sambil doing kayak gitu. Nah jadi kemarin itu kita habis dapat event gitu. Nah jadi di event ini kita itu diundang sama salah satu penyelenggara eventnya gitu untuk ikut serta gitu loh di situ. Nah ceritanya di situ itu dia itu menulis ya pokoknya gambaran eventnya bakalan seperti ini gitu. Peserta yang bakalan datang itu bakalan 650 sekian kayak gitu. Nah banyak kan. Nah otomatis oh ya gitu, berhubungan kita diundang ya ibarat kayak ya sebagai ihtiroman juga gitu loh buat orang yang undang, akhirnya kita yes gitu kan.
Nah, karena kita mengiyakan accept invitation itu, akhirnya kita konsultasi sama teman-teman yang emang pernah sering gitu loh di bazar-bazar kayak gitu, ini tuh segala macam gitu. Sebelumnya pihak sana pernah ngundang kayak restoran Indo juga nggak? Belum. Oh, belum pernah. Baru pertama kali berarti? Baru pertama kali. Ya udah, akhirnya kita di situ apa namanya? Ya udah, akhirnya kita setelah diundang, akhirnya kita udah arrange segala macam gitu. Aku nggak bilang kalau diri aku perfeksionis ya, tapi apa namanya, pasti ada sesuatu yang aku sama teman-teman itu bukan tipe orang yang pengen ngasihnya itu seadanya gitu, you know kan gitu. Kita kan diajarin di pondok kayak gitu ya gitu. Emang segalanya harus totalitas ya. Kayak gitu. Nah, jadi ya udah, kita persiapin event itu tuh benar-benar prepare banget gitu. Ibarat kayak dari kita buat video-video, kita buat teaser untuk acara itu, sampai kita juga kan decide tema gitu loh, untuk merepresentasikan yang mana itu bukan cuma warung kita. Kenapa? Karena stall Indonesia cuma satu di situ gitu. Once kan ketika kita di luar negeri, emang kita itu nggak berlaku sebagai diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya kita tuh as representatif dimanapun itu gitu kan. Sama juga pas sama event itu, karena dia pertama belum pernah ngundang stall Indonesia yang lain gitu, dan ini mungkin first time gitu ya, kita juga pengen ngasih impress ke mereka, itu impress yang baik gitu. Ya udah, akhirnya kita kemas sedemikian rupa, kita ambil tema Wonderful Indonesia gitu, terus habis itu kita bikin stallnya itu sedemikian rupa. Alhamdulillah ketika kita konsultasikan ke KBRI itu support gitu, dan apa namanya, terus sama apa sih? Oh iya. Nah, terus habis itu kita juga pakai kayak baju-baju adat gitu loh, biar apa namanya, lebih Indonesia banget gitu kan. Nah, terus habis itu apa namanya, sampailah kita di sana gitu. Alhamdulillah orang-orang tuh apa, interest banget gitu sama stallnya, sama ininya gitu. Nah, setelah udah interest, alhamdulillah juga banyak juga yang beli gitu. Sampai ada juga yang banyak abis dia beli nih gitu, tahu enak gitu, dia bawa lagi temannya datang, gitu kan. Apa namanya, mungkin ini evaluasi untuk diri kita sendiri ya. Sebenarnya untuk pengunjung seperti itu udah maksimal banget gitu loh. Nah, tapi yang kita nggak prediksi adalah timing gitu kan. Kita kan dapat timing itu sore sampai malam gitu kan. Nah, sedangkan kita itu menyiapkan kuantiti makanan yang kita bawa itu kayak out of budget banget gitu loh. Maksudnya banyak banget gitu, yang benar-benar banyak banget gitu. Jadi pun orang-orang yang datang ke situ itu udah pada beli gitu, bakalan sisanya banyak banget gitu loh. Nah, terus habis itu akhirnya alhamdulillah besoknya kan masih ada kamui segala macam, jadi kita masih bisa apa namanya oper itu gitu kan. Dan alhamdulillah makanan-makanan yang lain kan itu rata-rata yang bisa di frozenin ya, kayak bakso, terus habis itu kayak gitulah. Jadi kita masih bisa stok itu lagi di sini di warung. Nah, jadi pelajarannya adalah lebih tahu lapangan mungkin ya. Kan aku kan lebih tahu itunya gitu kan. Terus pelajaran banget ini juga dari apa namanya, aku kan konsultasi kan selalu ke bapak aku ya, as my consultant bisnis yang free gitu. Ya itu, jadi apa namanya, sebenarnya Mbak, kamu itu untuk event-event yang seperti itu kamu juga harus melihat warung kamu juga gitu loh, karena kan warung itu alhamdulillah setiap hari kan running ya. Nah, terus habis itu income juga ada gitu, dan alhamdulillah income-nya itu menurut kita itu sebenarnya udah cukup gitu loh. Adapun event-event yang kayak gitu itu untuk selanjutnya gitu, kamu harus lihat seberapa butuh kamu itu ikutan event itu gitu, karena bisa jadi gitu, dengan kalau Bapak lihat track record kamu gitu dari segi pemasaran, terus habis itu yang alhamdulillah tetap ada bookingan event seminggu sekali gitu, terus habis itu tetap ada pemasukan setiap harinya gitu. Sepertinya itu tuh nggak perlu gitu loh. Jadi ketika apa namanya
misal ingin menjadikan itu sebagai pelajaran, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk next gitu, misal untuk pengennya untuk mendapatkan apa namanya dari income yang lebih daripada kamu daripada kamu buka warung, itu sepertinya bakalan malah menjadi salah gitu loh misinya gitu. Oh gitu, jadi kita belajar banget tuh di situ. Oh, ikut event itu bukan jadi tujuan utamanya bukan income-nya, malah lebih ke experience-nya kayak gitu. Karena kita udah pernah experience-nya seperti itu gitu. Jadi pertama jangan mudah tergiur ya sama event-event yang kayak gitu. Nggak apa-apa kalau emang udah biasa, terus habis itu udah punya pengalaman gitu dan merasa mampu gitu. Karena jujur punya event kayak gitu capeknya banget. Persiapannya nggak cuma dari H-1 gitu, dan apa namanya ya kayak gitulah, banyak yang. Tapi di luar dari event itu pun orang-orang selain orang Indo yang ada di sini juga udah tahu gitu ada drama musik kayak kemarin mungkin beberapa mahasiswi yang dari China dari itu kan udah ada yang datang ke sini, mungkin juga bisa kali ya di luar dari event itu Donang Lombok tuh tetap bisa mempromosiin ke orang luar dengan cara ya ke teman-teman gitu. Ada cara-cara lain selain event ya emang gitu. Cuman apa namanya ya kita ngambil event itu sebagai benar-benar pelajaran banget gitu. Nah itu, dan ada salah satu yang mungkin setelah event itu benar kita capek juga iya, terus habis itu dagangan ibarat kan masih banyak kayak gitu. Cuman satu pelajaran yang lagi gitu dari event itu adalah jangan pernah kita itu sesali keputusan yang udah diputusin bersama. Secara kan kita kan memutuskan untuk event itu kan bareng gitu. Kita mematangkan itu bareng gitu, menginikan itu bareng. Jangan sampai setelah itu tuh ada penyesalan gitu. Karena kita udah putuskan itu bersama gitu. Ketika kita face problem yang ibarat problem itu kan ada karena dia udah terjadi kan gitu. Ketika kita fokus sama problem itu gitu, ya kita nggak bakalan dapat jalan keluar loh gitu. Udahlah gitu, yang udah terjadi biarin kita fokus sama jalan keluarnya gitu. Nah akhirnya udah jadi kita set itu ke kamu gitu. Terus habis itu sekarang menu yang ada di Dulang yang bisa di delivery jadi bakso sama ini gitu. Pokoknya jangan sampai redup cuman karena itu doang gitu. Yang sampai terhenti gara-gara itu. Dari tadi kan kita udah ngomongin nih beberapa kayak masalah-masalah yang udah kakak lalui sama teman-teman dalam menjalani bisnis ini. Dengan semua yang ada proses naik turun yang udah kakak lalui, mungkin ada sesuatu yang kakak bisa sampaikan ke kita semua, teman-teman semua yang nonton di sini. Mungkin mereka mau memulai bisnis sambil mereka menjalani kuliah. Mungkin kakak ada gitu sedikit pesan-pesan atau nasihat motivasi buat kita nih, gimana nih biar bisa memulai, biar bisa menjalani bisnis, atau ada orang yang udah menjalani bisnis terus kayak udah di tengah jalan udah putus asa karena banyak masalah kayak nggak sesuai dengan dia mau. Gimana nih buat kakak? Pesannya ya itu tadi sih, kalau aku husnuzon aja sama semua takdir yang udah Allah tetapkan gitu. Ketika kita udah husnuzon, sebenarnya menjalani prosesnya itu bakalan lebih mudah gitu. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu pengen banget gitu kan, faida azamta fatawakal Allah gitu, maka ya udah itakillah gitu loh, bertakwalah sama Allah gitu, minta petunjuk sama Allah dulu gitu. Terus habis itu orang tua gimana gitu kan, karena orang tua kita kan ngasih kita jalan ke sini pertama buat belajar gitu kan. Ya kecuali yang emang dapat beasiswa sendiri ya, kalau saya kan masih beasiswa orang tua karena semuanya dia masih beasiswa. Iya ya semuanya ya. Nah gitu, jadi ya udah itu pertama kali minta itu untuk orang tua apapun itu gitu. Kenapa? Karena ketika kita itu minta ridho ke orang tua gitu, orang tua kita itu ketika kita nyuruh kita kayak untuk sekolah di sini gitu, atau untuk udah ngeridoin apapun keputusan yang pengen kita ambil, mereka itu nggak bakalan cuman iya doang loh gitu. Bakalan ada doa di situ, bakalan ada ikut usaha kita gitu, bakalan ada banyak lah usahanya itu gitu, nggak yang cuman ya udah kamu apa namanya beneran deh kata ya udah iya orang tua gitu,
tapi support di balik itu loh bener-bener yang bakalan kalau apa namanya orang tua itu udah ya jalannya itu bakalan lebih mudah lagi daripada kalau kita itu kayak pengen usaha aja ya udah sambil karena nggak boleh gitu. Berarti pertama minta hidup. Gitu. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang kayak ingin memulai jualan kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan, menurut kakak apa sih yang harus dilakuin pertama kali? Pertama kali passion nggak? Seneng nggak ngelakuin itu gitu kan? Kalau dia nggak passion, nggak seneng ngelakuin itu ya jangan gitu. Tapi beda juga sama yang ada tuntutan ya. Kadang-kadang tuh bukan karena dia mau, tapi karena dia harus gitu. Nah kalau beda ceritanya kalau kayak harus itu biasanya motivasinya biasanya lebih gitu kan. Akhirnya dia pengen harus lah itu pokoknya kayak gitu. Ya udah mulai aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan lupa itu tadi gitu. Ketika kamu melakukan segala sesuatu gitu, jangan lupa minta ridho sama orang tua. Terus habis itu pokoknya Allah tuh pasti ngasih jalan kalau kita itu mau gitu. Nah, makanya kita senang dulu nggak ngelakuin itu gitu. Kalau kita nggak senang ya jangan gitu. Nanti malah jadi beban, malah stres, malah. Bagi sambil kuliah kan kuliah terhambat. Nah itu banget sih gitu. Ingat tujuan awal kalian kesini kuliah, tapi untuk memulai itu atau enggak ada bisnis itu bonus. Yes, exactly. Jadi setelah apa namanya minta ridho tadi, terus yang kedua itu setelah kita husnudon sama takdir Allah itu kita bakalan nemu loh gitu kebaikan-kebaikan selanjutnya gitu. Nah dan ini yang aku rasain banget itu adalah right man in the right place gitu. Tim itu benar-benar ya Allah itu benar-benar hikmah banget sih menurut aku yang harus disyukuri banget ya punya tim yang benar-benar match sama kita bisa ngelengkapin satu sama lain gitu. Nah, itu jangan sampai hilang gitu. Kalau udah ketemu right man in the right place gitu jaga dan pasti usaha kamu bisa tersalah gitu. Bismillah gitu. Gitu aja sih mungkin ya pesannya gitu karena aku kan masih belajar juga. Kita di sini sama belajar Kak. Iya sama-sama ya mungkin kalau ada yang lain-lain yang punya tips boleh di komen ya. Jadi kesimpulan dari obrolan kita berdua apalagi dari yang tips-tips Kak Farah kasih di akhir pembicaraan tadi, salah satunya untuk memulai sesuatu kita harus ada niat kita apa. Kalau niat kita bagus ya insya Allah kita bakalan nyampe di tujuan yang bagus juga. Dan juga jangan lupa ridho orang tua, karena orang tua yang mengantarkan kita ke sini. Kita bisa di sini, bisa belajar di sini juga karena orang tua. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah apa yang kita pengenin, apa yang kita impikan itu bakalan tercapai. Yang ketiga, kita harus menemukan teman bisnis atau partner yang mau kita jadikan teman di bisnis ini tuh yang cocok. Karena kalau kita udah cocok, ya apa yang kita tuju, apa yang kita planning di bisnis itu insya Allah bakal tercapai. Ya kalau saya nggak cocok, gimana kita bisa mencapai itu dengan baik? Kok di dalam suatu rumah atau suatu kelompok itu ada ketidakcocokan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari Kak Farah, dan kita di sini belajar banyak banget dari pengalaman Kak Farah sendiri. Apalagi untuk saya yang masih ingin belajar berbisnis sambil kuliah, teman-teman lain juga pasti banyak tuh Kak yang ingin sambil kuliah juga adalah tambahan uang jajan biar nggak terlalu merepotin orang tua. Itu pasti banyak orang yang pengen ngelakuin itu. Di diri kita juga seneng bisa meringankan beban orang tua juga kayak ngeliat kita, wah ternyata anak kita bisa melakukan sesuatu yang mandiri di luar sana, bisa menghasilkan uang sendiri. Mungkin sampai di sini saja obrolan aku pribadi dengan Kak Farah. Semoga obrolan ini bermanfaat buat semua teman-teman IKPM menonton. Mungkin teman-teman bisa nih komen apalagi yang mau bisa kita tampilkan di acara IKPM Talks di episode selanjutnya. Makasih banyak Kak Farah udah mau menjadi guest star kita untuk episode 2 ini. Kita doakan semoga usaha Kak Farah
dan teman-teman dalam Lombok ini bisa terus lancar. Kuliahnya juga lancar. Amin ya Allah. Tesisnya lancar. Amin. Lulus sesuai apa yang kakak mau. Amin. Semoga apa yang kakak sampaikan kepada kita bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian di KPM Talks episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ilma Fatimah bersama Kak Farah Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.